Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle Frontier. Bang Behold lagi sakit ya guys, mohon maaf. Mythical Pokemon Deosis yang berasal dari luar angkasa datang ke bumi. Satoshi dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan menuju kota berikutnya. Haruka sangat gembira karena tinggal satu ribbon lagi, maka dia bisa mendaftar Grand Festival. Sedangkan Satoshi juga sudah tidak sabar mengalahkan Battle Frontier lagi. Sesampainya di ujung, mereka melihat pemandangan yang sangat indah. Altaria terbang di atas langit yang penuh dengan aurora. Namun kegembiraan itu berakhir saat Pikachu merasa tidak enak badan. Dan anehnya Pokeball juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pokénaf juga tidak dapat digunakan, sehingga mereka pun bingung bagaimana mencapai kota selanjutnya. Setelahnya mereka memperhatikan Pokemon Ranger Hinata yang berdiri di tebing sebelah. Takeshi langsung jatuh cinta padanya. Setelahnya Hinata menggunakan Capture Style untuk menangkap Altaria. Dia memerintahkan Pokemon-Pokemon tersebut agar jangan mendekati Aurora tersebut, dan Pokemon itu pun menuruti perintahnya. Satoshi dan kawan-kawan yang sudah pernah bertemu dengannya, menghampiri Hinata untuk menyapanya. Hinata menjelaskan telah terjadi gangguan elektromagnetik yang menyebabkan beberapa item tidak dapat digunakan. Lain halnya dengan Capture Style miliknya, yang memang tahan di segala kondisi dan bisa berfungsi dengan baik. Sesaat kemudian, mereka melihat mythical Pokemon Deosis muncul dari dalam portal. Masato yang bertatap-tatapan dengan Pokemon tersebut, mengalami flashback sebentar. Dan setelah memperlihatkan hal tersebut, Deosis pun masuk lagi ke dalam portal. Hinata pun mengajak mereka semua untuk mampir dulu ke Pokemon Center untuk membicarakan masalah ini. Bahkan di situasi genting seperti ini, Takeshi masih sempat-sempatnya menggoda Suster Joy, tapi Masato memperingatkan agar jangan melakukan hal tersebut. Suster Joy mengatakan sistem Pokemon Center dinonaktifkan untuk sementara waktu, sehingga mereka tidak bisa menerima pelayanan apapun. Kehadiran Deosis diduga menjadi penyebab terjadinya anomali, dan ini sudah berlangsung selama seminggu lebih. Hinata mengkonfirmasi hal yang sama juga terjadi di tempat tinggalnya. 10 tahun yang lalu, sebuah meteor jatuh di pegunungan. Suster Joy yang tahu di mana lokasinya segera mencarikan peta untuk mereka. Masato juga ingin ikut bersama Hinata agar bisa bertemu dengan Deosis, tapi Hinata memperingatkan ini terlalu berbahaya untuknya. Setelah itu Suster Joy menyerahkan peta kepada Hinata, dan tim Rocket yang kebetulan berada di luar, berkeinginan untuk menangkap Deosis. Bos Sakaki bisa menggunakan Pokemon itu untuk menjelajah angkasa. Saat dalam perjalanan, Hinata menyadari Plasel terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik itu. Sesampainya di depan gua, Hinata mengetahui bahwa sedari tadi Masato ternyata telah membuntutinya, padahal dia sudah memperingatkan untuk jangan melakukannya. Sesaat kemudian Satoshi dan kawan-kawan juga datang. Akhirnya karena sudah terlanjur, maka Hinata pun membiarkan mereka ikut dengannya. Saat mereka berjalan di dalam gua tersebut, mereka menemukan Miltank. Hinata segera menangkap Pokemon itu untuk dibawa ikut bersama dengannya. Sesampainya di ujung, mereka menemukan batu meteor. Masato sangat antusias karena dia akan segera bertemu dengan Deosis. Namun Hinata memperingatkan mythical Pokemon itu tidak terlalu suka dengan manusia, membuat Masato sedikit kecewa. Tak lama kemudian, terjadi gangguan elektromagnetik yang sangat kuat, sampai-sampai Pikachu dan Plasel terkena dampaknya. Tim Rocket yang ketakutan, akhirnya mempercepat langkahnya untuk menyusul Satoshi dan kawan-kawan. Sementara Deosis menampakkan dirinya dan mulai menyerang Satoshi dan teman-temannya. Pikachu membalasnya dengan Thunderbolt, akan tetapi Deosis beralih ke bentuk pertahanan untuk berlindung. Hinata memutuskan untuk menangkap mythical Pokemon tersebut, namun untuk bisa menangkapnya, Deosis harus dalam bentuk normal dulu. Dan dikarenakan mythical Pokemon itu berubah-ubah bentuk, sehingga sangat sulit untuk ditangkap. Hanya Masato yang menyadari bahwa Deosis itu mencoba memberitahukan sesuatu kepada mereka. Tim Rocket tiba di sana, dan Nyasu menyadari bahwa Deosis kesakitan, namun penyebabnya masih belum diketahui. Masato meminta untuk jangan menyerang Deosis, karena dia merasa ada yang aneh dengan Pokemon itu. Dan setelah dicek, ternyata Deosis itu memang sedang kesakitan. Oleh karenanya Hinata memerintahkan Miltank Heal Bell untuk menyembuhkan Deosis.
Seiring dengan berjalannya proses tersebut, gangguan elektromagnetik ini telah lenyap. Tapi karena Hinata masih berupaya untuk menangkap mythical Pokemon itu, Diosis yang merasa dikhianati mulai menyerang lagi. Setelah Miltank kabur dari sana, tim Rocket menampakkan dirinya juga, tapi mereka takut saat Diosis muncul di belakang mereka, kecuali Nyasu yang mencoba berbicara dengan mythical Pokemon tersebut. Masato yang juga ingin mengetahui lebih lanjut tentang Diosis, maka dia pun memanjat batu meteor untuk menemuinya. Seketika Diosis memasang barir untuk mengurung mereka berdua, dan ketika ditanya apa yang ingin dilakukannya, Diosis menggunakan Nyasu sebagai alat pengirim pesan. Diosis mengungkapkan dirinya sangat ketakutan, dan menunjukkan perjalanan luar angkasanya kepada Masato. Masato mencoba memahami apa yang ingin disampaikan oleh mythical Pokemon itu. Sedangkan Satoshi dan kawan-kawan yang tidak bisa mendengar percakapan mereka, menyangka Diosis itu ingin menyakiti Masato dan Nyasu. Apalagi Diosis kini membawa mereka masuk ke dalam portal, semakin meyakinkan bahwa mythical Pokemon itu tidak sebaik yang mereka duga. Satoshi dan kawan-kawan pun hanya bisa terdiam saat teman mereka dibawa lari Diosis. Setelah kejadian mengerikan itu, Satoshi dan kawan-kawan kembali ke Pokemon Center, di mana tim Rocket memohon agar membantu mereka mengembalikan Nyasu. Tim Rocket berjanji mereka tidak akan mengganggu lagi, jika temannya itu diselamatkan. Untuk pertama kalinya, Pikachu pun merasa bersimpati pada tim Rocket, dan karena Masato juga ditangkap oleh Diosis, maka Satoshi dan kawan-kawan sepakat untuk bekerja sama demi menyelamatkan mereka semua. Suster Joy juga sempat kebingungan melihat ada penjahat yang masuk ke dalam Pokemon Center, menyangka mereka ingin berbuat jahat lagi. Namun tim Rocket mengatakan mereka sudah tidak ada niatan untuk berbuat hal-hal seperti itu lagi. Hinata mendapatkan pesan dari markas, yang menyatakan bahwa setiap 10 tahun sekali, bintik matahari berlangsung semakin intensif, dan secara tak langsung menyebabkan peningkatan energi yang berhubungan dengan gangguan elektromagnetik. Hinata kemudian memperlihatkan grafik gelombang tersebut, dan menunjukkan dari mana sumbernya, yang artinya Diosis mengalami kesakitan juga karena fenomena ini. Mereka kembali mempertimbangkan bahwa sebenarnya Diosis mempunyai alasan mengapa dia membawa lari Masato dan Nyasu. Sementara itu Masato dan Nyasu kini terbangun di dimensi lain, dan masih belum tahu tempat apakah ini. Kemudian Diosis muncul lagi. Nyasu yang ketakutan memeluk Masato, karena mengira mythical Pokemon itu berniat jahat terhadap mereka. Diosis mengambil alih Nyasu dan melanjutkan ceritanya yang terpotong tadi. Diosis menyebutkan bahwa dia datang dari luar angkasa bersamaan dengan jatuhnya batu meteor. Selama perjalanannya dia sama sekali tidak bisa bergerak, dan merasa sangat kedinginan dan kesepian. Sampai kemudian, dia akhirnya mendarat di bumi tepatnya di dalam gua yang dikunjungi oleh Masato dan teman-temannya. Diosis yang merasakan kesepian ingin mencari teman juga, tapi tidak ada seorang pun di area tersebut. Setelah mendengar penjelasannya, Masato sedih membayangkan mythical Pokemon itu mengalami pengalaman hidup yang pahit. Kemudian meyakinkan Diosis bahwa dia tidak perlu khawatir akan merasakan kesepian lagi, karena ada banyak Pokemon yang tinggal di bumi yang bersedia menjadi temannya. Sementara itu Satoshi dan kawan-kawan yang kembali masuk ke dalam gua, kesulitan menemukan lokasi sebelumnya, karena gelombang elektromagnetik semakin menipis. Tim Rocket memanggil Nyasu, tapi tidak mendapatkan respon. Satoshi dan kawan-kawan kemudian mengeluarkan para Pokemon, menyuruh mereka untuk berpencar mencari batu meteor yang ada di dalam gua tersebut. Hinata mengatakan dia harus menangkap Diosis, dan memerintahkan mythical Pokemon itu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sesaat kemudian, gangguan elektromagnetik ini mulai meningkat, menyebabkan Pokemon tipe listrik kehilangan energinya. Menyadari akan hal ini, Satoshi menyuruh Pikachu masuk ke dalam tasnya, sedangkan Suster Joy menawarkan untuk menggendong Plasel. Setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Beralih ke dimensi lain, di mana Diosis menggeliat kesakitan hingga melepaskan Nyasu dari pengaruhnya. Masato dan Nyasu menanyakan mengapa Diosis bisa sakit seperti itu. Diosis membuka portal kembali ke dunia nyata, dan saat itu mereka melihat teman-temannya ternyata masih berada di dalam gua tersebut. Satoshi dan kawan-kawan menyuruh mereka berdua untuk keluar dari portal itu. Namun ketika mereka hendak melakukannya, Diosis berdiri di depan portal menghalangi jalan, seolah-olah tidak ingin melepaskan teman-teman yang baru didapatkannya tadi.
Satoshi dan Hinata mendesak Diosis untuk mengembalikan teman mereka, tapi Diosis sama sekali tidak menghiraukan permintaan mereka. Tiba-tiba mesin pelacak yang dipegang Takeshi meledak. Batu meteor mulai berkedip-kedip, yang dikonfirmasi itu ternyata juga akan meledak sebentar lagi. Belum lagi batu meteor rupanya adalah penyebab terjadinya gelombang elektromagnetik. Mereka pun bergegas keluar untuk menghindari batu meteor yang meledak itu. Sesampainya di luar, Sceptile dan Pikachu berupaya membangunkan Satoshi. Sedangkan Marstorm menyiram Kojiro agar dia bisa segera bangun. Sama halnya dengan Combusken, yang mana Musashi kaget dengan Pokemon yang berada di sampingnya. Satoshi dan kawan-kawan pun menyadari batu meteor itu masih aktif. Hinata menyebutkan itu dikarenakan batu meteor memiliki begitu banyak energi. Dan dengan terkumpulnya energi-energi tersebut, menyebabkan Diosis kesakitan. Ironisnya malahan batu meteor miliknya sendiri yang membuatnya jadi seperti ini. Sesaat kemudian cuaca mulai mendung, menyebabkan gangguan elektromagnetik turun untuk sementara waktu. Setelah Hinata meminta bantuan untuk menangkap Diosis tersebut, tiba-tiba saja mythical Pokemon datang. Hinata menodongnya dan siap menangkap Diosis. Namun Diosis melancarkan Psycho Boost ke arahnya. Untungnya Sceptile bertindak cepat dengan menembakkan Ballet Seed untuk menangkis serangan itu. Meskipun sudah dibantu sekalipun, kenyataannya tidak ada satupun yang bisa menghentikan Diosis. Diosis mulai menyerang secara membabi buta, dan Hinata juga kesulitan menangkapnya, karena mythical Pokemon dapat bergerak dengan kecepatan tinggi. Satoshi memerintahkan Sceptile Ballet Seed, yang mampu dihindari dengan mudahnya oleh Diosis. Swallow mengikuti kemana perginya Diosis, serta mengkombo Aerial S dan Quick Attack, berupaya menjatuhkan musuhnya. Akan tetapi dia gagal. Saat dia hendak menyerang lagi, Diosis menghitnya dengan Aerial S, sampai Swallow akhirnya jatuh dengan sendirinya. Sceptile melancarkan Hyper Beam, dan seiring dengan menghindarinya serangan tersebut, Diosis membuka portalnya lagi. Haruka dan yang lainnya pun segera mengeluarkan Masato dan Nyasu dari dalam portal tadi. Masato dan Nyasu pun merasa lega, karena bisa bertemu dengan teman-temannya lagi. Di saat yang bersamaan, batu meteor menciptakan lebih banyak energi, diikuti dengan semakin meningkatnya tekanan atmosfer. Pada akhirnya, batu meteor itu meledak, dan karena besarnya energi yang dimilikinya, itu juga merugikan Pokemon yang tinggal di dekat situ. Diosis yang menyadari akan hal ini, mencoba menyelamatkan Pokemon-Pokemon tersebut, akan tetapi karena gelombang yang sangat kuat, dia pun merasakan sakit lagi. Hinata yang menyadari Diosis kini telah kembali ke bentuk normal, mencoba untuk menangkap mythical Pokemon itu sekali lagi. Akan tetapi Diosis menghindarinya dan terbang menjauh. Sceptile kemudian melompat ke punggungnya, memungkinkannya untuk menembakkan Solar Beam dari jarak dekat. Ini adalah kesempatan yang pas bagi Hinata untuk menangkap mythical Pokemon, dan cara itu pun berhasil. Hinata langsung memerintahkan Diosis menggunakan heal untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Ketika batu meteor akan pecah lagi, Diosis melangkah maju, dan menggunakan Safeguard untuk menghentikan ledakan tersebut. Akhirnya Diosis yang telah sembuh total, mengatakan dia ingin berkeliling bumi untuk sementara waktu, dan berterima kasih kepada semuanya atas bantuan mereka. Satoshi dan kawan-kawan pun mengucapkan selamat tinggal kepada mythical Pokemon itu. Hinata melaporkan bahwa misinya berjalan dengan sukses, dan tim Rocket ternyata juga telah menepati janjinya untuk tidak mengganggu Satoshi dan teman-temannya.